Jadi bila ada seruan pertobatan, apa yang kita lakukan adalah kembali kepada Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang muslimah di mana ia menceritakan pengalaman spiritualnya sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan juga proses di mana ia bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, muslimah ini adalah berasal dari Malaysia, di mana ia selalu menceritakan pengalaman spiritualnya bersama Kristus dalam video TikToknya, sehingga ia memberkati banyak orang. Karena itu kita sebagai pengikut Tuhan yang benar, dengan penuh rasa hormat dan empati, kami menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik yang membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengar kesaksian seorang muslimah yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan sekedar cerita, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Meskipun mungkin menghadapi berbagai tantangan-rintangan dalam mendengar kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka, tanpa prasangka, dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap umat manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, berbuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, mari kita menyimak video berikut ini. Bagaimana kita kembali kepada Tuhan? Ini dia. Carilah kerajaannya. Kembalilah kepada Tuhan. Bukalah Alkitab. Renungkanlah Alkitab. Apakah yang disampaikan Tuhan? Bagaimanakah cara untuk bertobat? Bagaimanakah hidup dalam kebenaran? Semuanya ada dalam ini. Jadi ini saya mau menjawab mereka yang selalu marah-marah saya dalam komen, cakap saya tidak, bukan marah, mereka komen lah, cakap saya tidak simpan versi sekali dalam video saya. Jadi di sini saya mau katakan, saya hanyalah hamba Tuhan dan saya hanya melakukan apa yang saya mampu saja, dan juga saya tidak punya masa untuk lama-lama mengedit video, sebab saya kena tulis banyak-banyak firman Tuhan tu, nanti kalau kamu tidak ikut pun tidak ada gunanya. Jadi kalau orang yang betul-betul bertobat, dia tidak akan mencari dalil seperti dia mau membawa orang itu berdebat. Jadi saya bukan apologet, saya hanya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan pada akhir zaman untuk menyeru pertobatan. Jadi kalau kamu betul-betul bertobat, kamu akan terus datang kepada Tuhan secara pribadi dan memulakan langkah kamu dengan ini. Bukannya malah kamu bersungut-sungut mencari firman Tuhan.
meminta firman Tuhan daripada saya. Kata Musa, kenapakah kamu bersungut-sungut kepada saya kalau kamu mau makan? Kalau kamu mau makan, kalau kamu lapar firman Tuhan, kamu mintalah dari Tuhan. Tapi Tuhan sudah bagi di sini. Inilah makanan kita, makanan roh. Jadi kenapa kamu bersungut-sungut kepada saya kalau kamu lapar akan firman Tuhan tuh? Sepatutnya kamu, kalau kamu orang Kristen, kamu Kristen kan? Mesti kamu ada ini. Mustahil kamu tidak ada ini. Dan sekarang ada handphone kan? Dalam handphone pun ada Alkitab. Jadi kalau kamu mau bertobat, bukalah Alkitab. Kalau kamu mau mencari kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, kamu cari kebenarannya itu sendiri. Kamu buka Alkitab ataupun kamu boleh Google, kamu search saja. Apa yang saya sampaikan tuh kamu cari dekat Google. Jangan kamu bersungut-sungut kepada saya. Jadi inilah sikap orang-orang Israel seperti di padang gurun, bersungut-sungut kepada Musa. Jadi jangan kamu bersungut-sungut kepada saya. Kamu minta firman Tuhan itu dari Tuhan. Dan bahkan Tuhan pun sudah membaginya di sini. Di sini. Kenapa kamu cari saya? Kenapa kamu tanya saya? Mana dalil? Mana dalil? Saya bukan orang berdebat ya. Saya hanya menyuruh pertobatan. Bila saya menyuruh pertobatan, saya tidak mau tidak macam orang yang berdebat itu tunjukkan versi-versi. Ya, kalau saya ada masa, kalau saya seorang yang single, yang bukan yang tidak ada family, yang tidak ada anak, ya, saya akan melayani Tuhan sepenuhnya dengan melakukan itu. Tetapi apa yang saya lakukan hanyalah apa yang saya mampu. Dan itulah masa yang saya ada untuk melayani Tuhan. Jadi nasihat saya kepada di luar sana, kalau kamu sekarang tidak mau baca Alkitab, dan bila di hari penghakiman, Judgment Day, bila Tuhan tanya kepada kamu dan kamu kata kamu tidak tahu firman Tuhan, jagalah. Sebab Tuhan pandai menjawab orang. Mungkin dia akan berkata begini, bukankah saya telah mengaruniakan kamu untuk pandai membaca, untuk mata kamu melihat dan membaca? Jadi kenapa kamu tidak membaca firman Tuhan itu? Malah kamu scroll TikTok. Bagaimana kalau Tuhan menanyakan kamu soalan itu di hari penghakiman? Bagaimana kamu mau jawab? Jadi ini seringkali saya pikir, orang selalu memberi alasan tidak ada masa untuk membaca firman Tuhan. Dan pada masa itu Tuhan akan menunjukkan kita masa di mana kita membuang masa itu dengan hal-hal duniawi yang tidak penting. Dia akan tunjukkan kepada kamu apakah yang kamu lakukan. Bila kamu ada masa ini kamu tidak membaca firman Tuhan, tapi malah kamu memarah, malah kamu komplain dekat hamba Tuhan, pasal ini pasal itu. Tapi kamu sendiri pandai membaca, kamu sendiri tidak mau mencari kebenaran itu. Kalau kamu tidak mengerti apa yang saya cakap, memanglah kamu tidak mengerti, sebab kamu belum mencari kerajaan Tuhan, sebab kamu belum betul-betul bertobat. Saya tidak menghakimi ya, saya mengatakan hal yang benar. Jadi ini adalah respon saya. Sebab saya tidak dapat deal dengan kebebalan orang. Jadi itulah dia. Kenapa kamu bersungut-sungut kepada saya? Sebab saya tidak memberi versi-versi Alkitab. Kalau saya memanggil pertobatan, kalau saya beritahu Tuhan memanggil pertobatan, jadi kamu bertobatlah. Cari firman Tuhan, bukan tanya pada saya. Cari firman Dia, cari kerajaan Dia di sini, sini semua.
Daripada kamu bersungut-sungut kepada saya seperti orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. Mereka cakap mereka lapar, Tuhan kenapa tidak ada makanan. Cakap Musa hanya membawa mereka itu saja, menyusahkan mereka. Begitulah orang seperti ini. Mereka bersungut-sungut sebab mereka lapar akan firman Tuhan. Mereka mau melihat firman Tuhan itu, tetapi mereka sendiri dapat mencarinya. Ini ada. Oke? Ya Tuhan, ajarilah saya berlembut, ya Tuhan. Sebab saya sebelum ini bukan seorang yang lembut. Saya seorang yang pemarah sebelum ini. Jadi, janganlah tunjukkan saya kebebalan itu, sebab saya sudah cukup bersabar dan cukup bersabar dengan kebebalan orang lah. Tidak senang menjaga hati ya, tidak senang menjaga hati, menjaga pikiran kita. Jadi dengarlah apa yang saya cakap. Ya Tuhan, ampunilah saya jikalau saya tersilap dalam berkata-kata. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama, di mana kesaksian ini sangat memberkati kita dan iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Itulah seseorang ketika sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi pengikut Kristus, maka ia juga mau menyampaikan kabar keselamatan kepada keluarga, kawan, dan kenalan, dan bahkan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk mengenal Yesus Kristus dan mendapatkan pengampunan dosa. Hidup dalam pertobatan. Lukas pasal 13 ayat 6-9 mengatakan demikian. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Lukas pasal 13 ayat 6-9 menceritakan tentang kisah pertobatan yang digambarkan seperti pohon ara. Dalam firman Tuhan ini, hidup dalam dunia tentu ada waktunya. Waktu yang diberikan memiliki batasan. Dalam kurun waktu yang ada, kita harus hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Gambaran dalam perjanjian lama tentang pohon yang tidak berbuah lebat atau yang berbuah lebat merupakan simbol dari kehidupan yang saleh. Mazmur pasal 1 ayat 3 mengatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu Mazmur pasal 1 ayat 3. Yeremia 17 ayat 7-8 juga mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya
ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu dicatat dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Namun jika pohon itu tidak menghasilkan buah, pantas untuk ditebang. Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang telah ditanam selama 3 tahun namun tidak berbuah. Selama 3 tahun, pemilik kebun mencari buah pohon ara itu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Kemudian pemilik kebun itu memerintahkan pekerja untuk menebang pohon itu. Namun pekerja itu meminta 1 tahun lagi untuk merawat dan memberikan pupuk. Apabila masih tidak berbuah, pantas untuk ditebang. Ayat 8 dan 9. Pohon itu telah menguji kesabaran sang pemilik. Waktu dan tempat yang disediakan menjadi sia-sia karena ketiadaan hasil. Melalui perumpamaan ini hendak memperingatkan para pendengar bahwa tidak akan selamanya bertoleransi kepada mereka yang tidak menghasilkan apa-apa atau tidak berbuah. Perumpamaan ini juga mengajarkan tentang Allah yang panjang sabar, namun akan datang saatnya sudah terlambat untuk bertobat. Ada orang-orang yang menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan dan berpikir bahwa suatu saat nanti, pada saat ada di ranjang kematian, barulah akan bersedia datang kepada Tuhan. Padahal waktu seperti itu belum tentu ada, dan orang yang terbiasa dengan kehidupan berdosa akan lebih menyenangi dosa daripada menaati Allah. Penulis Ibrani mengingatkan agar jemaat tidak mengeraskan hati mereka, seperti bangsa Israel terhadap suara Tuhan yang memanggil mereka untuk berbalik kepadanya dari jalan-jalan mereka yang jahat. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi, bertobat menyadari bahwa kehidupan di luar Allah dan Kristus bukanlah kehidupan yang Allah maksudkan bagi kita. Berikan respon kepada Allah sebelum segalanya terlambat, atau sebelum kita terbiasa dengan kehidupan yang berdosa. Itulah video kesaksian yang saya bagikan dan juga perenungan singkat ini, dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Saya percaya bahwa melalui firman Tuhan ini kita juga dikuatkan dan diteguhkan agar kita tidak seperti pohon ara yang tidak berbuah lalu ditebang, tetapi kita bisa memberitakan kabar baik dan ada jiwa-jiwa yang bertobat dan tidak lagi menunda-nunda waktu untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Kiranya melalui video kesaksian dan juga firman Tuhan ini dapat menolong dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.